Selamat pagi Bapak, Ibu, jemaat dan simpatisan yang Tuhan kasihi. Selamat bertemu kembali di dalam kebaktian Minggu di gereja. Bagi jemaat dan simpatisan yang berkebaktian, diharapkan untuk memperhatikan kesehatan. Di antaranya, tetap selalu memakai masker, mencuci tangan, dapat menggunakan sanitizer, tidak bersalaman secara langsung, dan di dalam ruangan ini kita tetap duduk di tempat kita dengan tidak menyentuh benda yang ada. Bapak Ibu jemaat, saat pulang nanti kita tetap keluar dari pintu masuk lorong tengah, kembali mencuci tangan dan tidak mengadakan ngobrol, tapi diharap untuk dapat langsung pulang demi kesehatan, karena nanti juga kita akan mengadakan kebaktian kedua. Kami telah menyediakan kantong persembahan yang ada di depan pintu masuk dengan 3 kantong persembahan dan 1 kotak persembahan bulanan, dan juga ada 2 kotak persembahan untuk anak kita SMKA dan untuk orang tua yang nanti menyampaikannya ada di depan. Sedang untuk persembahan perjamuan kudus dapat diletakkan di samping di tempat tanda silang yang sudah tersedia di kursi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memakai tata kebaktian perjamuan kudus Hari Pekabaran Injil GKP dengan tema seperti benih yang ditabur dan berbuah. Sedang firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta N. Kindangan dan liturgos oleh Ibu Ida Siburian. Saudara-saudara, kita bersyukur karena saat ini kita kembali dapat beribadah di gedung gereja dengan secara khusus memperingati Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Kita kembali diingatkan bahwa kita patut bersyukur karena Allah mempercayakan kita untuk terus berkarya di wilayah Jawa bagian barat ini. Ketika waktu terus mengalir, perjalanan terus merambah. Peristiwa demi peristiwa telah kita alami, pengalaman demi pengalaman, baik suka maupun duka, telah kita kecap bersama. Sebagai gereja Tuhan di Jawa Barat, kita telah dipercayakan untuk terus menjadi garam dan terang bagi kemuliaan-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan memuliakan Tuhan melalui Kidung Kemengahan 14 ayat 1 sampai 2. You
Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menerima votum dan salam. Kebaktian Minggu dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan ini adalah tanda persekutuan kita dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemelihara yang di dalam Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya turun-temurun. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk berbakti kepadanya pada hari ini. Salam sejahtera bagimu juga dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai nas pembimbing bagi kita, dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 13 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pagi ini, karena kasih-Mu berkenan mengumpulkan kami dalam kebaktian saat ini. Kami memohon kiranya Engkau hadir saat ini untuk memberkati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Berkati kiranya hati dan pikiran kami, agar hanya tertuju pada kemuliaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kebaktian ini berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa. Kita mulai dengan saat teduh.
Allah yang penuh rahmat, kami sungguh menyadari akan segala kelemahan diri kami. Banyak hal yang kami lakukan, baik perkataan dan perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu. Secara khusus dalam tugas panggilan kami untuk memberitakan Injil-Mu, seringkali kami mengutamakan kehendak pribadi, sehingga menghambat langkah-langkah dalam pemberitaan Injil-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kini dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita, yang diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hanya oleh darah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan memasuki pelayanan firman. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan dengan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, yang terus menolong kami dalam berbagai peristiwa kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini di mana untuk pertama kali kembali kami melaksanakan kebaktian di gedung gereja, kami akan mendengarkan sapaan firman, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Dan firman ini boleh seperti benih yang tumbuh di dalam hati kami, seperti tanah yang subur, di mana benih firman boleh bertumbuh dengan baik, dan pertumbuhan itu dapat kami perlihatkan melalui buah-buah yang dirasakan, baik kami secara pribadi, keluarga maupun orang-orang di sekitar kami. Ya Kristus, tolong sertai dan perlengkapi juga hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Matius 13 ayat 1 sampai 9 yang kemudian dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di gedung gereja setelah hampir 3 bulan lebih kita beribadah secara online. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal masa pandemi COVID-19 yang baru lalu, untuk menekan penyebaran COVID-19, sebagian besar kegiatan di luar rumah tiba-tiba dibatasi. Itulah sebabnya kita mengenal istilah bekerja dari rumah atau WFH, work from home. Belajar dari rumah atau bisa juga dia mengatakan learn from home, dan beribadah dari rumah yang telah kita lakukan secara daring atau juga secara online. Di masa pandemi ini tiba-tiba kita dipaksa untuk menggunakan teknologi media informasi berupa kegiatan daring atau online. Bapak Ibu Saudara, salah satu efek positif dari kegiatan daring terhadap kehidupan bergereja adalah firman Tuhan tersedia sangat banyak atau melimpah, baik melalui media informasi seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, website, dan masih banyak lagi. Namun, di balik tersedia secara meluasnya firman Tuhan, ternyata tidak selalu ditanggapi dengan cara yang sama oleh orang yang mendengarkannya. Respon terhadap firman Tuhan dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur, tentang seorang penabur. Ada 4 respon yang berbeda setelah mendengarkan firman Tuhan. Di mana 3 yang pertama adalah respon yang keliru, dan yang terakhir adalah yang benar. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung. Dikatakan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu juga diinjak oleh orang. Bapak Ibu Saudara, di Israel pada zaman itu antar ladang biasanya dipisahkan, ya. Jadi kalau ladang itu dikerjakan dengan baik, tanahnya menjadi gembur, tapi di antara itu, antar ladang itu biasanya ada jalan setapak yang tidak dikerjakan atau tetap keras. Dan ketika benih ditaburkan, ada sebagian yang jatuh di tanah yang keras itu, sehingga tidak bisa masuk ke dalam tanah, tetap ada di atasnya. Itulah sebabnya kalau ada burung-burung yang melihat langsung dimakan, atau orang-orang yang lewat diinjak sehingga benih itu tidak bertumbuh. Bagian perumpamaan ini merujuk pada mereka atau pada orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak memahaminya. Masalahnya terletak kepada kondisi tanah yang keras, atau yang digambarkan di sini adalah hati yang keras dan kering, yang tidak siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Dan iblis dikatakan dengan cerdik memanfaatkan situasi ini, ia langsung mencuri firman itu dan memastikan bahwa orang itu tidak akan percaya dan diselamatkan.
Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam sebab kenapa orang mengeraskan hati atau tidak mengerti. Ada banyak yang memang tidak mau peduli, acuh tak acuh. Bahkan bagi orang-orang percaya sekalipun di gereja belum tentu akan mau mendengarkan firman Tuhan. Bisa saja sibuk dengan kegiatan yang lain. Misalnya dengan tetap melihat gadget untuk memantau info-info yang ada di media sosial. Itu yang di gereja secara langsung. Belum lagi yang beribadah secara online. Ya, mungkin lebih banyak lagi gangguannya. Kita diingatkan, ya, dalam situasi apapun, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu sehingga tidak berakar dan mudah layu. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam situasi pertanian di zaman Israel pada waktu itu, tanah yang sudah dibersihkan tetapi tidak semuanya bersih dengan benar. Ada saja tanah yang berbatu-batu yang tidak bisa dibersihkan dengan baik. Dan biasanya ada tanah di atasnya yang hanya tipis, benih yang ditaburkan masuk, tapi karena tanahnya hanya tipis, dengan cepat maka akar itu berhenti bertumbuh karena terhalang oleh batu. Akar yang pendek membuat tanaman itu bertumbuh dan menjadi cepat layu. Bagian Alkitab ini atau perumpamaan tentang yang kedua ini menunjukkan kepada orang yang menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap firman. Mereka menerima dengan sukacita, tetapi ternyata hanya sebentar saja. Tidak berakar. Pada saat ujian integritas dan penderitaan datang, yang diibaratkan sebagai sinar matahari yang panas, antusiasme itu pun lenyap. Bapak Ibu Saudara, saat semua baik-baik, gampang sekali orang untuk mempertahankan iman. Atau bahkan ketika semua dirasakan lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Namun pada saat ada kesulitan, penganiayaan, ada orang-orang yang kemudian menunjukkan merosotnya iman, bahkan mati. Kita diingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini bahwa kepercayaan kita harus tetap bertahan bahkan di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun. Dan yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri sehingga mati terhimpit oleh semak. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa musuh dari tanaman yang ditanam baik oleh petani maupun oleh kita yang bercocok tanam adalah semak duri. Kalau semak itu tidak dibersihkan, maka dia akan mengambil unsur-unsur hara dari dalam tanah dan membuat tumbuhan yang ditanam itu justru tidak bisa bertumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Tipe benih yang ketiga ini menunjuk pada orang-orang yang mendengar firman, tetapi kecintaannya terhadap dunia membuat mereka tidak berbuah. Bagian Alkitab ini sebenarnya berbicara tentang tipu daya kekayaan. Ini mereka berbicara tentang mereka yang menginginkan kekayaan, sebenarnya bukan tentang yang khawatir tentang kebutuhan mereka, tapi kenyamanan dan kemewahan hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran kita atau keinginan kita akan kekayaan dan kemewahan hidup seringkali membuat kita menjadi tidak bertumbuh dalam iman. Dan tipe yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah banyak. Yang hasilnya dikatakan di sini ada yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Perbedaan nilai ini tidak terlalu penting karena yang mau dibicarakan di sini adalah bagaimana benih itu tumbuh dan memberi buah berlipat-lipat. Dan benih ini menunjuk pada mereka yang mendengar dan mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tipe manakah kita? Saya
percaya kita berada di tipe yang keempat. Dan itu juga pasti yang kita harapkan. Menjadi orang percaya adalah menjadi orang-orang yang bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dalam kebaktian kembali di gedung gereja dan melaksanakan perjamuan kudus, kita memperingati pekabaran Injil GKP yang mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus. Tugas kita bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi juga pemberita firman sebagai kabar baik. Dalam tugas kita ini, kita akan seringkali berjumpa dengan orang dengan tiga tipe pertama, di mana mereka mendengar firman namun tidak bertumbuh dan mati. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara untuk terus memberitakan kabar baik, karena selalu ada kemungkinan kita bertemu dengan orang tipe keempat yang hatinya adalah tanah yang subur, yang siap menerima firman, bertumbuh dan berbuah banyak di dalam kehidupan. Teruslah kabarkan Injil melalui semua media yang ada, dan bersukacitalah karena kita diberi kepercayaan oleh Tuhan sebagai pembawa kabar baiknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuk ke dalam pelayanan perjamuan kudus. Dan sebelum pelayanan perjamuan kudus kita mulai, perlu saya ingatkan kembali bahwa pelayanan perjamuan kudus dilayankan untuk setiap kita yang sudah melakukan pengakuan iman atau CD. Dan yang nanti akan menjadi perwakilan jemaat untuk duduk di meja perjamuan kudus pada hari ini. Yang pertama Bapak Luki Sunjaya Kuhu, dan yang kedua Saudari Dian Natalia Sihombing. Dan ada beberapa jemaat tamu yang ikut dalam perjamuan kudus pada hari ini, yaitu Arnes Manurung, beralamat di Mutiara Lebak, anggota Gereja HKBP Aek Kanopan Sumut. Kemudian Carolina Manurung, beralamat di Mutiara Lebak, anggota Gereja Advent Bandung. Kemudian Angel Aureli, anggota Gereja GKI Kosambi Timur. Kemudian Nur Saida Marbun, beralamat di Kembang Arum 2, anggota Gereja HKBP Medan. Dan Yoviana Albert Kuhu, anggota Gereja GKI Kosambi Timur. Rani Simarmata, alamat BTN Depak, anggota Gereja GKPI Aek Nabara. Sarah Tambunan, alamat BTN Depak, anggota Gereja GMI Tanjung Morawa.
Ibu Juni Arta, alamat kampung Sumedang, anggota gereja HKBP Medan. Dan Prima Gratia M. Tobing, beralamat di Bekasi, anggota gereja GPII Medan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini dengarlah titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskanlah dan baruilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit pada saat ini, di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya, dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Biar
Tuhan, mari kembali kita merendahkan hati, kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuanmu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak akan kutolak. Amin. Saya persilakan yang tadi sudah disebutkan namanya, Bapak Luki Sunjaykuhu dan Saudari Dia Natalia Sihombing untuk duduk di meja perjamuan. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nanti pada saat saya minta kita untuk mengambil roti dan anggur itu sudah tersedia di samping kita masing-masing. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Ambil. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk mengambil roti yang sudah disiapkan. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Cawan minuman yang kami berkati ini
adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan bagi kita. Ambil. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan bagi kita. Minumlah sambil mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah. Mari kembali kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari kematian. Dan Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Kini diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan khusus perjamuan kudus. Nanti persembahannya diletakkan saja di tempat atau di piring yang ada di samping kiri atau samping kanan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kembali kita merendahkan hati kita. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk kesempatan beribadah kembali di gedung gereja yang bertepatan dengan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil GKP. Mampukan kami menjadi penerima firman, mampukan hati kami untuk terus menjadi tempat yang subur, di mana firman boleh bertumbuh dan berbuah, berlipat-lipat di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami menjadi pembawa kabar baik-Mu kepada sesama kami.
dalam masa pandemi COVID-19, telah sekitar 3 bulan kami beribadah secara daring atau online. Kami sangat rindu untuk beribadah di gedung gereja dan bertemu secara langsung dengan saudara-saudara seiman kami, jemaat dan simpatisan, di mana hari ini kami dapat mewujudkannya. Namun kami sadar kami harus melaksanakan ibadah ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk itu, jangan biarkan kegembiraan kami membuat kami tidak waspada dan melanggar protokol kesehatan. Ketaatan kami terhadap protokol kesehatan sebagai wujud kasih kami kepada kesehatan diri sendiri dan sesama kami. Mampukan kami melakukan dengan sukacita. Kami mendoakan anggota jemaat dan simpatisan yang termasuk kelompok rentan, yaitu mereka yang punya riwayat sakit tertentu, anak-anak dan kaum lansia yang masih harus menjaga diri lebih lagi, bahkan dengan anjuran beribadah dari rumah secara daring atau online. Tuhan sertai, lindungi, dan mampukan bersukacita dalam segala hal. Kami mengingat anggota jemaat yang saat ini sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Tuhan kuatkan dan sertai, dan berikan jalan keluar apapun pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Bagi saudara-saudara kami yang sakit dan dalam masa pemulihan, Tuhan beri kekuatan, sukacita, dan kesembuhan. Kami bersyukur atas berkat yang terus-menerus Tuhan karuniakan bagi kami. Melalui pekerjaan serta usaha kami, demikian juga melalui pertambahan usia dari saudara-saudara kami. Bapak Ocun, adik Ivander Gevariel, Bapak Rade Rajeski Simanihuruk, Ibu Rapma Sianturi, Saudara Pangeran Ringgit Marbun, adik Nathan Tristan Sianturi, Bapak Buha Silaban, Saudara Efron Dharma Sitorus, Saudara Abednego, Ibu Domdom Omelika Siregar, Ibu Sunarti Magdalena Utagalung, adik Mika Rotua Tambunan, adik Yuni Lavela Nenggolan, adik Samuel Pogba Simanihuruk, Saudari Juliana Teresia Marbun, bahkan setiap kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya masa depan penuh harapan Tuhan sediakan bagi kami yang mau terus berharap dan setia kepadamu. Kami berdoa buat pengurus Badan Kerjasama Antar Gereja yang mewadahi gereja-gereja di Kabupaten Lebak. Tuhan berkati BKSAG hadir terus membawa kemajuan dalam pertumbuhan dan hubungan antar gereja di Kabupaten Lebak. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, secara khusus di Kabupaten Lebak, Bupati Ibu Iti Oktavia Jayabaya, beserta dinas-dinas yang terkait, dinas kesehatan dan dinas-dinas lainnya, dan setiap jajaran yang ada. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan keberhasilan memimpin, melayani masyarakat, dan mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Inilah doa dan permohonan yang kami bawa dan alaskan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di awal tadi ketika kita memasuki gedung gereja ini, kita sudah terlebih dahulu
menyampaikan persembahan kita. Demikian juga persembahan perjamuan kudus yang sudah kita letakkan di tempat yang telah tersedia, yaitu piring yang ada di sebelah kita. Dan sebagai nats persembahan kita dari Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kita akan menyanyikan KJ 403 satu ayat saja. Bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang sungguh baik, kembali kami ya Tuhan menyatakan syukur kami atas kasih dan pertolongan-Mu yang telah menyertai kami di dalam berbagai kegiatan kami. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini Tuhan telah sertai kami dalam kebaktian saat ini, di mana kami telah melakukan perjamuan kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Dan pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami telah menghimpunkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, urapi berkati persembahan yang telah kami himpun ini, sehingga ini semua boleh terpakai demi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kini pergilah dalam perlindungan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada dan berkarya. Ku
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat, perlu saya informasikan kembali nanti setelah berkat tidak akan ada salaman, dan diharapkan Bapak Ibu juga untuk tidak melakukan sentuhan fisik secara langsung. Nanti kita akan bersalaman dengan cara namaste seperti ini. Kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita.